Pak Ganjar, Bang Anies, dan Pak Prabowo. Yang jelas cuma dua, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kalau Anies ya udah blacklist lah. Oh gitu. Partai Garuda kita cuma bilang kiblat kita ke konstitusi kok. Iya. Sesimpel itu kita. Jadi kami bahwa ketika ada yang mengeluh terhadap anggota DPR, bukan anggota DPR yang kami salahkan dia. Iya. Kalian yang salah. Loh, kok kami yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Kembali lagi berjumpa dalam program Banpol, bicara santai politik. Kali ini kita bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda, Bang Teddy Gusnaidi. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Teddy ini sudah berkiprah banyak di dunia politik ya, makanya diangkat jadi Wakil Ketua Umum ya. Tribunas, saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ada 3 calon yang maju. Kemungkinan ada 3 ya, yang 2 sudah pasti. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, mereka sudah berkeliling bersilaturahmi. Nah, kita tanyakan, Bang, sejauh ini sudah dilirikkah Partai Garuda oleh para calon kandidat ini? Ya sudah pasti ya, sebagai partai peserta pemilu ya jelas, dan kami juga sudah bicara di DPP. Kita sudah diskusi dengan beberapa ini mana yang terbaik yang mesti kita ambil untuk memilih nanti. Sudah sih. Dari semuanya, dari Pak Ganjar, Bang Anies, dan Pak Prabowo. Yang jelas cuma 2, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kalau Anies ya udah blacklist lah. Oh gitu. Gila nih. Kenapa bisa di blacklist gitu? Ya? Kenapa bisa sampai di blacklist gitu? Ya sudah banyak ya saya sampaikan di beberapa wawancara. Jadi mungkin coba dicek aja di beberapa wawancara saya. Kalau saya ulangin lagi kan pengulangan terus lah, gitu kan. Sedikit mungkin disampaikan. Ya artinya apa yang disampaikan beliau itu tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, itu aja sih. Oh, intinya itu ya? Iya. Tidak sesuai dengan real. Ya, jadi secara rekam jejak kita anggap minus lah. Oke. Tribunas, begitulah komentar Bang Teddy. Kenapa Partai Garuda memblacklist calon Presiden Anies Baswedan? Bang, dari kedua calon ini kira-kira yang mana nih kira-kira nanti akan dipilih Partai Garuda? Ini sama-sama orang hebat ya dua ini. Ya. Jadi yang pasti dalam waktu dekat ya, Partai Garuda nanti akan mendeklarasikan. Tunggu tanggal mainnya. Wih, kasih clue dong. Laki-laki. Dua-duanya kan laki-laki. Kan ada warnanya tuh, ada kalau enggak yang putih, yang agak hitam gitu lah. Kalau udah kasih clue, nanti pas deklarasi udah nggak asik kan? Oh gitu ya? Udah nggak ada nilai jualnya kita. Apa yang membuat Partai Garuda memilih salah satu itu? Ya, pertama ya selain memang setiap partai politik peserta pemilu ya memang sudah kewajibannya ya. Ya. Sudah kewajiban untuk memilih mengusung, dan kedua ya tentu kita kan punya juga yang namanya partai politik itu kan pasti punya visi ya, punya keinginan. Ya kita melihat mana keinginan dan gambaran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, lebih dekat kemana, ya itu yang kita sasar. Apa yang membuat mungkin irisannya apa itu yang sama? Ya irisannya sih standar ya. Artinya kalau kita kan Partai Garuda, saya sering ditanya apa sih di Partai Garuda, kita cuma bilang kiblat kita ke konstitusi kok. Sesimpel itu kita. Jadi kalau yang lain bicara mengawang-awang, kita mah simple. Kalau melihat logo partai kan, Partai Gerindra itu Garuda, Partai Garuda juga burung Garuda kayaknya. Apa itu
sebuah kesamaan atau bagaimana? Sama kayak Pancasila kan? Oh gitu ya. Susah juga dikoreknya nih. Mungkin apakah kalau bicara nasionalis kan dua-duanya nasionalis. Iya. Kalau bicara track record, yang satu belum pernah berada di kabinet, tapi yang satu sudah berada di kabinet dan mungkin mengetahui apa sih yang dibutuhkan bangsa ini gitu. Kira-kira yang menurut abang yang mana nih Partai Garuda? Ya kan mau di kabinet nggak di kabinet itu kan sama aja ya. Kalau memang orangnya sudah cara kerja, cara pandangnya itu sudah sesuai dengan yang kita lihat, kita nggak melihat dia di kabinet atau tidak di kabinet. Ya, makanya kenapa saya bilang yang tadi saya sebutkan di blacklist itu kan nggak pernah, walaupun pernah di kabinet dan pernah di mana sebagai kepala daerah, dua-duanya kita lihat kan memang minus ya. Jadi untuk apa lagi gitu kita melihat ke situ. Jadi tidak melihat bahwa orang itu pernah di kabinet atau tidak. Yang penting sosoknya. Ini kan kita melihat sosok ya. Sosok ya? Sosok, karena bagaimanapun tidak bisa terlepas dari sosok ya, sikap pribadi seseorang itu kan humble, mewakili apa yang akan dia lakukan nanti. Itu yang kita lihat. Dari dua calon ini kira-kira mana yang humble? Dua-duanya humble kan? Dua-duanya humble. Kayaknya sih cocok nih kalau humble lawan humble. Nah, berarti kan ada kesamaan visi nih, satu yang mungkin kita tahu bahwa sebagai partai nasional tentu selalu menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua tentu udah pasti ingin mesejahterakan rakyatnya. Seperti itu bukan? Ya iyalah, itu kan makanya saya bilang tadi kiblat kita itu kalau secara politik ya negara yaitu the konstitusi ya mau nggak mau sudah menjawab itu semua gitu kan. Dan memang kenapa kami akan memilih di antara dua nama ini ya karena kami melihat mereka masih berada di rel konstitusi. Itu aja. Tafsirkan aja sendiri. Saya pengen tanya nih, mungkin agak dalam nih. Dari hasil silaturahmi kemarin sebelumnya, biasanya kan ya kalau yang masuk tim koalisi itu kan mendapatkan sesuatu ketika calonnya menang. Ya. Apakah ada bergening seperti itu? Ya begini ya, kita tuh sering ngelihat orang ketika udah di politik bicaranya kami tidak butuh jabatan, kami hanya untuk rakyat berjuang. Itu bullshit, bohong semua tuh. Ya, itu kalau yang ngomong begitu tuh orang-orang bohong semua. Karena kan kita ada di partai politik ini, itu kan memang tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya kalau sampai ada yang bicara begitu, ya jangan masuk partai politik, ya dia masuk aja di lembaga sosial kan? Nah, gitu. Jadi banyak yang salah kaprah ketika ya supaya dilihat keren lah, supaya dilihat tulus oleh masyarakat gitu kan, sehingga pakai bahasa bunga yang sudah pasti saya pastikan tuh mereka bohong semua tuh orang-orang gitu. Jangan dipilih yang begituan. Jangan dipilih ya. Yalah orang-orang bohong ngapain? Jadi memang ada sesuatu yang memang harus diperoleh ketika calon kita menang gitu ya. Karena sesuatu itu untuk membangun bangsa Indonesia. Bang, Garuda sebagai partai baru ya. Nah, untuk memenangkan salah satu calon itu apa yang akan dilakukan Partai Garuda? Garuda sih nggak baru-baru amat. Ya, Garuda itu 2019 sudah ikut konsultasi juga gitu kan. Jadi ini udah periode kedua kita. Jadi kalau ditanya apa tadi? Strategi apa yang akan dilakukan Garuda untuk memenangkan salah satu calon itu? Ya, itu yang saya bilang. Kalau strategi, kalau saya ungkapkan bukan jadi strategi. Kan mungkin sesama nasionalis dan ingin sama-sama mesejahterakan rakyatnya. Nah, apa yang disasar nanti dari Partai Garuda untuk memenangkan salah satu calon?
apa yang disasar ya. Iya. Kalau kita ya dimanapun selalu kita jawab bahwa gini nih, kita ini sebenarnya kalau semuanya berjalan di atas rel konstitusi, Oke. masalahnya walaupun bukan berarti tidak pernah akan ada masalah, Iya. tapi bisa meminimalisir masalah. Oke. Yang sekarang ini kan jika kita lihat ya berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi itu karena memang ada hal-hal yang terjadi pembiaran terhadap konstitusi itu sendiri. Misalnya gitu kan, ada ibadah gitu ya, misalnya orang beribadah itu ada pelarangan orang ibadah, rumah ibadah. Secara konstitusi kan udah jelas nggak bisa gitu, nggak boleh kan? Itu dilarang keras itu. Itu bisa akhirnya terjadi seperti pembiaran. Itu yang membuat orang-orang seperti itu tumbuh dan berkembang. Oke. Ya. Coba kalau kita manut gitu dengan konstitusi, selesai orang-orang itu, gitu kan? Ketika orang-orang itu dieksekusi secara hukum, maka nggak akan ada lagi orang yang akan berani untuk melakukan itu. Ini kan karena boleh nih, nggak ada hukumnya gitu misalnya gitu kan, maka mereka akhirnya tumbuh. Oke. Nah, jadi kita mau melihat calon-calon presiden itu ya yang punya komitmen untuk itu nggak dengan kita. Itu salah satu gambaran kita berdiskusi juga di DPP mana dari dua nasionalis ini yang berani, yang punya nyali, ya kan? Artinya nggak, kalau cuma nasionalis tahu nggak punya nyali ngapain gitu? Iya. Ya ini kan pekerjaan besar presiden ke depan adalah mengembalikan lagi ya Indonesia ke jalur yang sesuai dengan konstitusi. Oke. Mengembalikan lagi, itu aja. Jadi kalau melihat tadi Abang sampaikan, kalau nggak punya nyali jangan di tempat, ya nggak? Iya. Artinya Tribuners, kalau kita lihat dari sosok dua ini, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo adalah mantan Jenderal TNI AD Kopassus, Danjen Kopassus. Sedangkan ini sipil. Ya mungkin Tribuners yang bisa mengkoneksikan antara siapa dari kedua calon ini yang akan dipilih Partai Garuda gitu ya? Ya, silakan aja Artinya cluenya sudah jelas. Tegas tapi punya nyali gitu ya. Tapi jangan salah, nyali itu kan nggak ada urusan dengan dia punya background ya. Oh gitu kita pernah punya pimpinan yang backgroundnya militer tapi nyalinya nggak ada gitu kan. Kita pernah punya dan kita masih punya presiden saat ini orang sipil yang nyalinya di atas rata-rata. Oke. Ya, jadi tidak ada background untuk untuk itu gitu. Oke. Artinya Bang tadi sudah menyampaikan clue bahwa sipil juga punya nyali gitu ya kan? Iya. Seperti Pak Jokowi. Betul ya? Iya. Oke. Jadi Tribuners bisa menilai kemana arah Partai Garuda dari dua pilihan ini, Pak Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo Subianto. Ya, tadi sudah disampaikan. Baik lagi ya, Tribuners. Bang Teddy. Ya. Ini kan saat ini milenial jumlah pemilihnya meningkat drastis. Ya. Sebagai partai yang ingin memenangkan pemilu atau ingin eksis di pemilu 2024, dan tentunya juga langkah itu akan menjadi tolak ukur kemenangan calon yang dipilih. Ya. Apa yang akan dilakukan untuk merangkul para milenial? Kita beda ya, Partai Garuda itu tidak ingin menjadi kita mau caleg-caleg kita itu orang-orang yang lahir dari Partai Garuda itu menjadi orang-orang munafik. Artinya begini, sering ya kita ngelihat
ada caleg gitu bicara di depan masyarakat pemilih bahwa kami akan begini, kami pro rakyat dan segala macam. Itu udah pasti bohong, udah jelas saya bilang. Kenapa? Karena gini, orang itu pasti punya keresahan sendiri, ya. Dia pasti punya keresahan, maka keresahannya itulah yang dia sampaikan. Ketika dia jadi caleg, itu yang disampaikan keresahannya dia, ya. Nah, pemilih itu melihat, oh, ini relate dengan saya, maka dia pilih orang itu. Jadi bukan malah, karena akhirnya menjadi nggak jujur, karena ketika dia datang ke sebuah tempat, ya, dia melihat tempat itu, oh arahnya ke kanan, dia akan ngomong bahwa dia orang kanan. Untuk meraih suara. Meraih suara. Ke kiri, ketika di suatu tempat yang arahnya ke kiri, dia bilang dia ke kiri. Ya, jadi yang begitu tuh banyak, sehingga kita nggak mau seperti itu. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi soal anak-anak muda. Kita nih selalu bicara begini. Saya dan Partai Garuda selalu bicara dengan, apalagi kita nih, tim kita anak-anak muda nih rata-rata nih. Rata-rata ya. Rata-rata anak muda, caleg-caleg kita pun, apalagi untuk DPR RI itu mayoritas muda, anak muda. Bukan, jadi gini, bukan karena kita mau ngelihat, oh ada pangsa pasar anak muda, kita pasang anak muda. Itu nggak jujur saya bilang. Ya, jadi kita itu sebenarnya begini nih, anak-anak muda itu kan, saya selalu bilang begini, menganalogikan aja lah saya bilang, coba kalian lihatlah band besar, ya kita bicara The Beatles atau apa dalam negeri. Kalau kita dalam negeri kita bicara Slank, Dewa 19, Sheila on 7 dan segala macam. Itu mereka menciptakan lagu-lagu hebat ketika mereka masih muda. Muda. Oh iya, muda. Coba lagu-lagu yang mereka ciptakan setelah mereka di atas 40 tahun, artinya sudah berumur gitu kan, enggak sebesar, sedahsyat dengan yang ketika muda itu masih muda. Dan ini band ini juga bukan cuma band di lokal, luar negeri, coba sebutin Metallica, Guns N' Roses, ya, mereka menciptakan masterpiece itu di saat mereka masih muda. Begitu pun dengan Led Zeppelin, Led Zeppelin dan segala macam. Nah, kalau kita bicara yang paling normal aja di Indonesia, misalnya Slank, yang dinyanyikan lagu-lagu ketika si Bim dan Kakak masih pada muda. Iya kan? Kalau kita lihat di tongkrongan, orang lagi nongkrong gitu, nyanyiin lagu-lagu yang memang ketika diciptakan mereka masih muda. Nah, makanya saya bilang, anak-anak kita ini, anak-anak muda kita ini banyak yang, ya, mohon maaf, ada yang generasi tua tuh merasa mereka lebih hebat, ya. Mereka nganggap, lu masih anak kecil, ngapain gitu kan, anak kemarin sore. Padahal nggak begitu, karena disitulah mereka itu masih bebas berpikir, masih fresh, banyak idenya masih banyak gitu kan. Nah, jadi kreativitas tinggi. Betul. Jadi kita itu memilih caleg anak-anak muda itu bukan karena ingin meraih, ya, tapi karena memang kita pikir ya mereka ini fresh gitu. Jadi artinya pemikirannya masih bisa, ide-ide pemikirannya yang baru, yang inovatif, sehingga bisa memajukan. Jadi bukan karena bangsa Indonesia ini, gitu bukan karena wah bangsa anak muda, kita pasang anak muda, itu nggak jujur. Kita nggak ke situ gitu. Keren. Benar, kalau dia bilang Bang Teddy, saya juga masih muda. Bang, boleh tahu nggak, di Garuda itu caleg termudanya berapa usianya? Wah, saya terus terang aja belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke situ. Cuma dari data yang saya lihat ya memang kepala 2 rata-rata gitu ya. Kepala 2, ada yang kepala 3. Jadi benar-benar masih fresh secara pemikiran ya. Ya, secara pemikiran. Jadi bukan karena mau mengejar kuota pemilih, nggak ada urusannya.
Ini saya baru dengar nih, jadi analoginya bahwa Partai Garuda ini mengakomodir aspirasi anak muda dengan anak muda gitu ya. Ya, Keterwakilan anak muda di bukan Partai keterwakilan, sorry. Jadi kita nggak, kalau bicara keterwakilan, seperti kita mau mencocok-cocokkan. Kita nggak mau, itu nggak jujur. Artinya gini, anak muda memahami apa yang terjadi saat ini. Ya. Ya kan? Anak muda memahami apa yang dibutuhkan saat ini. Ya. Seperti itu kan maksudnya? Ya, jadi gini, sering ya kita bilang gitu, anak-anak muda sekarang itu pada males, pada gadget, gitu kan? Ya. Lebih banyak main game, nggak kayak kami dulu. Kan begitu tuh, sering banget dengar ya, kan? Udah. Sering banget dengar, kami dulu begini-begini. Saya bilang begini, saya bilang, mohon maaf, kalau zaman dulu kalian sudah ada gadget, sama. Mungkin kalian lebih gila daripada anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Kalau zaman Soekarno, ya, itu sudah ada gadget, belum tentu saya bilang Pak Karno itu jadi presiden. Tuh. Karena memang setiap zaman memang menciptakan suasana yang akan berbeda-beda. Tantangannya pun berbeda. Betul. Ya, makanya saya bilang kalau mau bicara tantangan, mungkin generasi muda saat ini lebih berat tantangannya ya. Kenapa saya bilang? Karena mereka itu ketika hidup, lahir, berkembang sudah dengan berbagai fasilitas, ya, teknologi yang mereka akan harus memilih mana. Kalau kita kan dulu ya mau nggak mau bisa, mau nggak mau harus keluar rumah, harus nongkrong karena memang nggak ada apa-apa. Ya, bukan karena kita hebat, saya bilang. Nah, anak-anak muda sekarang belum lagi persaingan yang sangat begitu besar, maka tantangan mereka lebih besar. Jadi kita menghargai anak muda itu bukan karena kuota, tapi karena memang kita memang menganggap, ya itu seperti yang saya analogikan tadi, bahwa menciptakan masterpiece dalam musik pun pada saat itu saat mereka masih pada muda. Tribuners, jadi clue yang disampaikan bahwa pemikiran di saat muda bisa melegenda hingga akhir nanti gitu ya. Nah, bicara anak muda, Abang yakin nggak kalau anak muda yang masuk di Partai Garuda itu akan lolos ke Senayan dan duduk di dewan-dewan di daerah? Kalau nggak yakin, nggak mungkin kita mau mencalonkan mereka, kan artinya gini, kita mau mengarah ke mereka itu karena kita sudah bicara, sudah berdiskusi, sudah melihat sampai yang tadi yang saya sampaikan, bahwa mereka nanti pun kalau kampanye itu bukan seperti kampanye standar bahwa kami berjuang untuk rakyat, nggak begitu lagi anak-anak muda sekarang gitu, atau kami bersama rakyat, kami kami berdiri bersama rakyat, kami peduli sama rakyat. Itu kan bahasa-bahasa yang akhirnya masyarakat itu selama hampir 20 tahun tuh dicocokin dengan bahasa-bahasa itu yang sudah mereka anggap apa sih ngomongnya. Anak-anak muda sekarang pun udah nggak bisa. Optimistis ya? Ya pasti lah. Artinya ada angka yang ditargetkan? Ada lah. Berapa persen? Yang pasti lolos. Pasti lolos. Sorry, Abang memang luar biasa. Jago menyimpan. Tribuners, terakhir kita akan tanya, Bang, biasanya nih kan udah bukan jadi rahasia umum bahwa money politik itu akan menjadi kartu truf untuk meningkatkan suara. Menurut Abang gimana? Nah, ini menarik nih. Jadi kita semua itu sering dengar ya, ada masyarakat yang bilang begini. Money Piro? Bukan. Oh, bukan. Masyarakat bilang begini. Kenapa mereka mau terima uang? Ngapain? Ketika kalian datang janjiin sesuatu, ketika jadi boro-boro datang. Iya. Janji yang kalian sampaikan tuh nggak dilakuin, apalagi datang. Iya. Ya. Telepon aja susah. Telepon aja susah. Iya. Ini bisa dicek, ada dari Sabang sampai Merauke. Ya. Bahwa bahasa masyarakat begini.
Apa jawaban kami? Jawaban kami bahwa ketika ada yang mengeluh terhadap anggota DPR, bukan anggota DPR yang kami salahkan dia. Iya. Kalian yang salah. Loh, kok kami yang salah? Katanya. Milih. Saya bilang begini nih, karena kalian memilih orang yang jelas-jelas ya. Pertama, kalian tahu orang itu sebenarnya berbohong. Apa berbohong itu? Jadi gini, ini tips buat masyarakat pemilih. Untuk memilih caleg itu supaya nggak dibohongin lagi, cuma simple. Apa tuh? Lihat partainya. Jadi gini, kebanyakan partainya itu kan ke kiri nih. Misalnya ada partai yang arahnya ke kiri. Oke. Nih caleg ini ngomong ke kanan, udah pasti nih caleg bohong. Tips ya. Jadi misalnya mau pilih Partai Garuda nih, lihat kan zaman teknologi nih sekarang nih, tinggal lihat aja pernyataan-pernyataan Partai Garuda. Misalnya nih, oh Partai Garuda ternyata anti terhadap penutupan rumah ibadah, misalnya nih. Dia lihat, oh ini sesuai dengan bukan keresahan gua. Maka dia akan pilih itu. Tapi ketika caleg Partai Garuda datang ke wilayah yang misalnya nih, wilayah yang yang arahnya itu menyetujui orang-orang yang sekelompok orang yang menyetujui penutupan rumah ibadah misalnya. Nah, dia bilang, saya mendukung kalian bahwa tidak boleh jangan sampai ada orang yang agama ini masuk ke wilayah kalian nih, bahaya nih. Saya sebagai caleg Partai Garuda akan mendukung kalian. Nah itu udah pasti bohong tuh caleg itu. Hanya karena supaya dapat suara dari itu. Makanya untuk masyarakat memilih caleg itu simple. Lihat arah partainya. Kalau arah partainya ke kanan sesuai dengan keresahan kalian, maka pilih ya itu. Kalau seandainya partainya ke kanan tapi calegnya bilang ke kiri, itu caleg pembohong, udah. Saat ini kan di media sosial rame nih tentang kunjungan Gibran ke Pak Prabowo dan juga relawannya mendukung Pak Prabowo. Abang melihatnya gimana sih Bang? Apa kemana sih arah Pak Jokowi itu? Arah Pak Jokowi yang jelas bukan ke Anies, itu aja. Ya, kita juga tahu itu mah. Ya jelas ya, yang jelas. Kalau kita ngelihat Pak Jokowi ini kan suka sekali mengirimkan sinyal ya. Iya. Ya, jadi ya ini cuma pandangan saya aja bahwa Pak Jokowi sendiri pun memang kalau secara kepartaian mau tidak mau dia harus hadir. Iya. Ya, hadir. Saya bilang hadir nih ya. Secara fisik hadir untuk Pak Ganjar. Dia harus hadir. Tapi maka yang digunakan untuk kehadirannya, dia bermain simbol yaitu dengan Gibran. Gibran hadir dengan Pak Prabowo, ya kan? Artinya kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi memang sangat berharap dua calon ini benar-benar jadi. Dia punya kepentingan karena dua-dua ini memang tujuannya kan dan sudah punya sikap untuk meneruskan meneruskan kerja Pak Jokowi. Pak Ganjar juga punya sikap yang sama, bahkan akan meneruskan semua kerja Pak Jokowi. Pak Prabowo pun begitu. Sehingga beliau menjaga jangan sampai kelihatannya jangan sampai ada salah satu yang akhirnya tidak menjadi kontestan. Saya melihatnya di situ. Tribuners, begitulah tips dari Bang Teddy. Jangan pakai emosi ya. Udah jelas. Pakai pemikiran sehingga pemilihan Anda tepat. Siapa caleg yang Anda pilih dan bisa menyampaikan
keresahan Anda dan mendapatkan jawaban dengan janji-janji yang telah diberikan. Jangan kemana-mana, Tribuners, sesi wawancara berikutnya akan lebih seru.